Oke. Sekarang Mister coba setup dulu. Bagi yang sudah bergabung tadi, yang baru bergabung, suaranya Mister terdengar jelas semuanya nggak? Tadi Adrian udah oke, tadi udah sempat ngobrol. Lah, wait. Kemana Delvin ini? Kok nggak ada? Faris tadi juga udah oke. Kenzi gimana Kenzi? Suara Mister kedengaran udah? Dengar. Oke, good Kenzi. Thank you. Sebentar tadi Delvin kemana nih? Tinggal 4. Oke, Delvin udah masuk lagi. Halo Delvin. Kenapa Delvin? Ada masalah di bagian jaringan? Iya, Mister. Tadi aku live sebentar soalnya koneksi buruk soalnya di sini lagi hujan. Oh, oke. Kalau misalnya ada kendala di koneksinya, nggak apa-apa, nggak usah share screen apa saya apa itu Koneksi namanya? buruk, Mister. Maaf ya. Ya nggak apa-apa, aman. Videonya nanti aja, pas nanti kalau udah masuk ke course-nya aja baru screencast supaya nggak terlalu beban ke jaringannya Delvin. Halo, assalamualaikum Rizky, selamat bergabung. Tadi Amel, oh ini kan Amel. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah 6 orang. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, satu lagi. Tinggal Za. Oke. Oh, iya Za tadi izin ya. Oh, lupa Mister. Oke. Oke. Jadi Za izin. Oke, kalau gitu kita ini ya untuk projectnya kita buat project mandiri aja ya. Jadi masing-masing buat projectnya. Nah nanti projectnya apa yang harus dilakukan, requirementnya apa, nanti akan kita bahas di bagian pada malam hari ini. Nah sebelum masuk ke bagian project kita atau di bagian modul 4 lesson 5 kita ini, Mister mau sampaikan lagi, mungkin tadi ada yang baru bergabung dan belum terdengar apa penjelasan Mister di awal. Jadi terkait dengan modul 4 L5 ini nanti, Mister saya screen dulu. Kita akan membuat proyek. Jadi proyek grup ini nanti, maksudnya grup di sini kita akan buat sebenarnya awalnya mau dibuat grup yang dibagi ke beberapa kelompok gitu ya. Cuman karena ini ada salah satu teman kita yang nggak masuk, jadi kita buat proyek individu aja. Setiap orang nanti akan membuat proyek gamenya. Requirementnya apa? Jadi di proyek grup ini nanti kita akan mulai dari perencanaan. Perencanaan ini tentunya akan terkait dengan requirementnya. Requirement yang akan kita pakai di sini nanti, yang pertama adalah Mister akan coba tunjukkan di bagian course-nya. Yes, sini. Nanti teman-teman masuk ke yang lesson 5 ya, di bagian modul 4 lesson 5 di proyek grupnya. Requirement-nya di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaannya. Perencanaan itu nanti berhubungan dengan sprite yang dipakai, kemudian bagaimana kondisi menang kalahnya, bagaimana dengan pergerakan musuhnya, bagaimana dengan pergerakan si playernya. Nah itu requirement utamanya. Mengenai code yang bisa digunakan bebas, tapi bagi teman-teman yang memang belum, misalnya udah mengetahui variabel boleh dipakai, maksud Mister seperti itu. Tapi kalau misalnya belum mengetahui variabel, boleh menggunakan code-code yang sudah kita pelajari saja sebelum-sebelumnya. Misalnya kemarin kita udah belajar terkait dengan logic, kemudian terkait dengan broadcast message, kemudian apalagi ya, go to action, animasi sederhana dan sebagainya. Itu bisa dipakai teman-teman semuanya. Boleh, nggak apa-apa. Untuk kondisi gamenya boleh nanti menggunakan leveling, boleh satu level aja, nggak ada masalah. Yang penting usahakan kalau bisa sudah mengaplikasikan apa yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Contohnya kalau punya Mister di sini, untuk platformernya, Mister buat platformer yang sudah kemarin sempat kita bahas, dan ini hanya menggunakan kondisi-kondisi yang sudah kita pelajari bersama. Contohnya kayak ada logic, ini kan ada and, or, not. Jadi Mister coba untuk menggabungkan beberapa yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah itu ada sensorik terkait dengan touching color, kemudian ada touching player, touching enemy dan sebagainya. Itu juga kita pakai di sini.
Jadi boleh mau pakai yang sudah kita pelajari saja, atau misalnya teman-teman pengennya aku mau nyoba yang variabel. Di sini kan nggak ada variabel nih, nggak ada variabel. Karena aku kebetulan udah tahu nih variabel di sekolah aku udah sampai situ, Mister. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti buatnya jangan langsung di proyek grup ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya Mister jelaskan, masuklah dulu ke laboratori, buat di laboratori baru import ke sini. Jadi nanti di load di bagian sini di proyek grupnya. Tapi buatnya di laboratori. Gitu ya. Nah, ini beberapa enemy-nya Mister buat sederhana saja dengan menggunakan kotak-kotak biasa. Nah, ini Mister gambar sendiri nih. Nah, jadi terkait dengan sprite-nya boleh bebas. Mau gambar sendiri Mister? Boleh, boleh. Ini Mister gambar sendiri kotak-kotak aja. Nggak ada gambar. Karena Mister nggak jago gambar, ya sudah gambar kotak-kotak aja deh. Playernya warna ungu, kayak gitu-gitu misalnya. Enemy-nya ada 2, hijau sama merah. Sebenarnya cuma ganti warna doang. Nah, terus yang bagian bawahnya juga sama. Ini juga Mister gambar terkait dengan kostum untuk backdropnya ya. Nah, ini backdropnya Mister gambar-gambar kayak gini nih. Nah, gambar-gambar biasa boleh. Cuman ini nih yang Mister ambil dari yang ada di backdrop sininya, di punyanya si Scratch. Atau menggunakan yang punya Scratch semuanya, boleh, nggak ada masalah. Bahkan kalau adik-adik semuanya punya gambar sendiri, yang misalnya punya inceran gambar nih di aku mau download di Freepik nih Mister. Kemarin aku udah ngide, ada tuh aset-aset di Freepik, boleh dimasukin aja. Masukin aja nggak apa-apa, dipakai aja. Jadi bebas mau dari luar boleh, eksternal, mau gambar sendiri pun juga boleh. Nah, ini contohnya. Nah, ini Mister yang untuk sekarang ini contohnya terkait dengan yang sudah kita pelajari ya. Nggak ada kode yang di luar itu. Contohnya nih, ini kan terkait dengan broadcast message ya, win. Kemudian apalagi? Ini stop, glide. Glide ini pergerakan di bagian motion. Terus apalagi? Show, hide. Nah, itu aja. Gak ada yang di luar materi kita. Nah, nanti tapi Mister mau contohin juga yang ada di luar materi misalnya. Contohnya seperti ini. Kayak yang tadi Mister jelasin. Nah, Mister buat color blocks misalnya. Nah, ini pakai variabel nih. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, tapi variabelnya nggak sangat kompleks kok, sederhana banget yang Mister pakai di sini. Jadi Mister menggunakan variabel score. Nah, ini kan muncul nih kalau di laboratori lengkap. Nah, ini ada variabelnya nih. Jadi Mister buat variabel score di sini yang nantinya akan membuat si beberapa color block ini nanti akan menangkap masing-masing ininya ya sesuai dengan warnanya ya. Jadi misalnya kayak gini. Penggunaan variabelnya itu nanti ketika si merah ini berhasil menyentuh si apple, nanti skornya dia akan nambah. Kira-kira gambaran variabel seperti itu. Sesimpel itu. Nah, sampai berapa nih kalau Mister menentukan sampai 10. 10 dia akan berubah jadi blok biru. Nah, ini level yang kedua misalnya. Nanti bolanya makin cepat, randomnya makin datangnya makin jatuhnya makin cepat juga misalnya. Nah, ini setelah yang level yang udah 10 skor tadi, dia akan berubah ke yang yellow. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini ya, kurang lebih kayak gini. Ini variabel yang masih sederhana saja. Kalau misalnya teman-teman mau yang menggunakan variabel, ini ada 3 level ceritanya. Jadi setiap level dia harus mengumpulkan 10 item sesuai dengan warnanya. Nah, kemudian kalau udah selesai semuanya di level ketiga, maka you win. Nah, ini digambar semua nih. Ini digambar semua. Nah, ini Mister dibantu oleh anak Mister untuk pembuatan ini. Ini sebenarnya pembuatannya anak Mister terkait dengan materi variabel kemarin. Jadi kalau mau yang buat variabel boleh. Caranya kayak tadi ya. Setelah itu baru di save di sini. Save baru nanti masukin ke bagian project kita. Boleh. Nanti dia akan muncul. Kita coba ya supaya kebayang yang Mister maksudkan. Jadi ini tadi kan nggak ada variabelnya nih. Kalau teman-teman lihat, harusnya punya teman-teman juga nggak ada variabelnya nih, punya adik semuanya nih. Ini Mister backup dulu, ntar hilang lagi punya Mister. Save. Oke, yang ini ya. Nah, habis itu Mister mau load nih, yang tadi punya color block tadi. Ini nggak ada variabelnya ya, lihat ya. Mister akan coba, ini tadi color block dia. Kita coba cek. Tuh, muncul kan variabelnya. Nah, gitu. Jadi ini kemarin Mister mencontohkan lagi seperti yang sudah Mister contohkan sebelum-sebelumnya. Jadi buatlah di laboratorinya. Baru nanti di load di sini. Jadi jangan langsung di proyek grup. Oke.
Bayang ya. Jadi kalau misalnya sebentar. Nggak ada video Mister. Wait. Sampai mana nih Mister nggak ada videonya tadi ya? Sorry Faris, baru ini nih baru muncul notifnya. Tadi Mister ngejelasin yang bagian mana yang nggak muncul videonya? Tes, suara Mister apakah masih terdengar? Aman? Halo? Adrian, Amel, Delvin, Faris. Terdengar, Mister. Oh, terdengar. Oke. Oh ya, sip. Jadi Mister, Yap, gimana Delvin? aku udah boleh bikin kan? Boleh, silakan. Nah, sekarang untuk apa itu namanya proyeknya silakan dibikin mulai dari sekarang. Nanti kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Mister. Jangan lupa proyeknya kalau misalnya menggunakan, Mister sampaikan lagi ya, kalau menggunakan palet yang ada di sini defaultnya mau dipakai boleh langsung buat di proyek grup. Tapi kalau kayak contohnya tadi Mister menggunakan variabel, buatnya di laboratori. Oke, baru nanti dimasukin lagi. Oke, silahkan bagi teman-teman adik-adik semuanya. Cara masukinnya gimana, Mister? Masukin apa nih? Jadi cara masukin kode ituannya. Masukin code-nya. Yang kayak variabel tadi maksudnya? Iya. Yang kayak tadi ya gini. Tadi kan ini Mister balikin dulu biar kalau yang di 4L5-nya ini kan tadi nggak ada variabel kan? Nah, Mister balikin dulu biar sama kondisinya. Nah, awalnya kayak gini, nggak ada kan? Nah, ini misalnya Mister save dulu, save. Awalnya nggak ada, kemudian Mister buatnya. Oke. Mister buatnya di laboratori. Jadi ini Mister buat di laboratori, dibuat dulu di laboratori, baru nanti setelah selesai, udah oke nih. Di bagian ujung paling kiri ini, ujung kiri atas ada file, pilih save. Kalau tadi kan Mister udah nge-save ininya, nama filenya color block. Nah, ini kan color block kan? Nah, setelah itu kita masuk lagi ke course kita yang di M4L5 tadi. Sini. Nah, ini proyek group. Baru nanti di load di sini. File. Ya benar. File, load. Kemudian tadi Mister kalau downloadnya tadi di bagian sini ya. Nah, ini dia color block. Tinggal di open sini. Nanti variabel yang di sini coba lihat nih teman-teman di bagian ke kirinya punyanya Mister. Kan nggak ada variabel nih. Nah, sekarang Mister load yang tadi dari laboratori. Dari laboratori itu nanti ada variabelnya tuh. Sesuai dengan apa yang kita buat di laboratori itu. Color block. Nah, ini variabelnya muncul. Muncul kan. Screencast-nya Mister nge-lag, Mister. Nge-lag. Oh, iya. Oh, udah Mister, udah benar Mister. Udah ya. Nah, baru muncul ya. Sorry. Ini kayaknya lagi hujan nih, jadinya kurang bagus, kurang stabil koneksinya Mister. Dari sampai mana? Nah, ini baru muncul kan variabelnya di sini. Nah, ini dia. Jadi cara munculinnya variabel itu masuklah ke laboratori dulu, intinya gitu. Baru nanti kalau udah oke, udah kelar, tinggal di-upload ke di-load ke proyek grupnya kita. Oke, kebayang Adrian? Oke, Amel gimana? Kebayang Mister. Oke. Ini boleh bikinnya sendiri-sendiri atau emang wajib pakai grup? Boleh sendiri-sendiri Amel, karena kebetulan Za nggak masuk nih. Jadi nanti kalau adik kita pakai grup sekarang, nanti dia akan ketinggalan grup kan. Nah, mending sendiri-sendiri aja, nggak apa-apa. Nah, nanti kalaupun apa itu namanya ada yang mau ditanyakan, misalnya ada kendala, sampaikan aja ke Mister. Nanti Mister akan coba bantu untuk menyelesaikan kondisi kendalanya. Oke, Amel? Terima kasih Mister. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, temanya bebas ya. Boleh apapun. Kalau kayak tadi Mister kan platformer. Oh ya, gimana? Delvin, ada yang mau ditanyain? Nggak ada kok Mister. Oh, nggak ada. Oke, good. Jadi temanya, sekarang Mister mau bahas temanya. Temanya bebas. Jadi kalau based on presentasi ini nanti, di bagian PowerPoint Mister ini, jadi kita akan bebas disuruh untuk membuat game.
Tapi yang jelas ini struktur untuk rencana pembuatan game ya, bukan hanya animasi. Jadi kita akan membuat game. Tapi kalau di awal mau dipakein animasi boleh banget. Nah, contohnya lagi seperti ini. Ada lagi contohnya terkait dengan yang ada animasinya misalnya. Jadi sebelum ada masuk ke gamenya, Mister share lagi di sini, balik lagi. Nah, ini ada yang nomor 15. Ini contoh dari beberapa project yang bisa dijadikan referensi. Adik-adik bisa lihat juga, nggak apa-apa. Di kolom di platformnya adik-adik itu harusnya muncul juga tuh di course-nya. Nah, ini contohnya. Jadi dia ada animasi di awalnya kayak intronya gitu. Nah, kayak gini aja. Habis itu baru masuk ke gamenya. Tapi yang jelas intinya adalah di bagian gamenya ya, Dedik ya. Jadi buatnya itu di bagian gamenya. Tapi kalau mau dikombinasikan dengan animasi boleh. Tekan sembarang. Ini suruh ngapain? Oh, menghindari si meteorit. Tapi kalau nggak dihindari itu nggak masalah ya. Nah ini kan, ada ininya. Kalau berapa kali kena, jadi dia kalah ya. Nah itu ya, jadi boleh kayak gitu. Ada animasinya di awal sebagai intro, kemudian di bagian tengah-tengahnya baru mulai game. Itu boleh juga. Jadi bebas, temanya bebas. Implementasinya utamanya adalah bentuk game. Ya, jadi kalau mau digabungkan dengan animasi itu boleh. Terus apa lagi ya? Yes, Delvin, gimana? Oke. Mister, aku mau kasih sesuatu rahasia di Scratch, nggak apa-apa kan? Aku share screen dulu sebentar. Share screen, oke. Apa tuh? Wah, ada ini nih, ada secret. Mana share screen-nya? Belum muncul? Oh, masih loading. Oke. Tuh. Nih, aku mencet shift terus kayak gitu. Mister, cobain. Bentar. Yang mana tuh? Ini lagi siap-siap. Dia pencet shift, habis itu dia oh, buat ini ya, editingnya ya. Oh, coba. Ya, kita cek ya. Di bagian tadi mana nih? Oke. Let's see. Loh, kok masih di sini punya Mister? Udah, biarlah. Kita coba. Jadi tadi buatnya misalnya gimana tuh? Oh ya, pakai ini ya. Ini. Habis itu pencet shift. Kamu ke sprite editor, terus habis itu dipilih nih salah satu bagiannya nih. Di sini. Kalau Mister, Coba yang punya Delvin di screencast coba. Nah, biar teman-temannya tahu nih, kebayang. Gimana Delvin? Misalnya udah buat mulut nih. Aku pencet shift. Nah, kalau aku nggak pencet shift kayak gini. Coba pencet shift. Oh, kalau pencet shift dia kayak ada ininya ya. Apa sih nyebutnya ya? Ada snapnya ya. Jadi gini, mungkin ya maksudnya ya. Nah, Mister coba masuk lagi ke yang tadi dipraktekkan oleh Delvin. Jadi ini kalau di rotate biasa, dia nggak ada snapnya. Jadi ini coba deh kita. Jadi kalau di rotate, lihat ya kalau Mister ini kan ngerotate biasa nih, tanpa shift nih ya Mister ya. Nah sekarang kalau Mister menggunakan shift, ini Mister undo dulu posisinya. Yang tadi dimaksudkan Delvin, dia nyenep. Tuh. Kayak ada patah-patahnya nggak? Kelihatan nggak? Ini namanya snapping nih. Oh mantap. Boleh juga nih kalau buat teman-teman jadinya biar menjaga biar tetap lurus misalnya. Jadi enak nih kalau misalnya mau ini snapnya nih kalau nggak salah defaultnya itu 45 derajat ya. Lihat ya, ini kan posisi segini nih. Nah kan, jadi 90. Ini snap 45 derajat. Kalau dipencet shift. Tapi kalau nggak dipencet shift, ya udah dia rotate biasa aja.
Bisa mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa juga nih kalau mau buat gambarnya jadi rapi nih, buat snapping. Oke, thank you Delvin atas informasinya. Oke, yoi. Nah, sembari teman-teman atau adik-adik semuanya menyusun grup, menyusun ininya, apa itu namanya, projectnya, nanti Mister akan coba masuk ke dalam projectnya adik-adik untuk menanyakan terkait dengan planningnya, rencananya mau buat apa, terus sprite-nya nanti yang digunakan ada apa saja, kondisi menang kalahnya seperti apa. Mister akan kasih waktu sampai pukul 8. At least untuk perencanaannya udah clear nih. Tapi kalau untuk implementasi code-nya misalnya belum selesai, nggak apa-apa, nggak ada masalah kan, kita waktunya 2 pertemuan kan, pertemuan sekarang sama pertemuan berikutnya. Jadi masih ada waktu untuk penyelesaian dari si implementasi code-nya. Tapi untuk perencanaannya nanti Mister akan coba catat masing-masing adik-adik ini mau merencanakan buat apa sih projectnya. Ingat, Mister akan coba ulangi requirement-nya, dia ada sprite yang harus digunakan, disebutin yang tadi Mister sampaikan pada saat nanti perencanaan. Kemudian kondisi menang kalahnya seperti apa, bentuknya harus game, kemudian pergerakan player dan enemy-nya seperti apa. Jadi nanti akan ada beberapa hal tersebut yang bisa dijadikan patokan buat adik-adik. Untuk temanya bebas, mau pakai maze boleh, mau pakai platformer boleh, mau pakai simulation boleh, mau pakai apa lagi ya? Misalnya kayak apa ini ya namanya? Kayak itu masuk simulation juga ya. Misalnya kayak ada balon nih, balon kemudian diklik, itu juga boleh. Atau nanti kita menghindari sesuatu kayak contohnya si roket tadi, itu juga boleh. Itu maksudnya di simulation semua tuh. Itu boleh, gak ada masalah. Mau pakai animasi di awalnya juga lebih mantap lagi. Jadi bebas untuk temanya, nggak ada batasan. Yang penting nanti bisa seru aja kita main bareng-bareng. Nah, nanti kita akan coba di minggu depan. Kalau udah oke nih, kita minggu depan bisa selesaiin gamenya, udah kelar. Nanti kita coba bareng-bareng. Jadi masing-masing orang wajib untuk mencoba gamenya temennya dan wajib memberikan saran. Jadi apa nih kira-kira yang perlu dimasukkan lagi biar tambah seru gamenya? Kurang lebih kayak gitu. Oke ya, kebayang ya. Untuk waktunya silahkan dimaksimalkan, dikerjakan mulai dari perencanaannya. Kalau sprite-nya mau dilakukan juga apa dibuat sendiri juga boleh, sama kayak Delvin tadi juga ada editing sprite-nya, nggak ada masalah. Dari luar pun juga boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung raise hand aja, ntar Mister coba masuk ke dalam projectnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya sebelum Mister lanjutin? Tidak ada, Mister. Gak ada. Oke, sip. Silakan dilanjutin ya. Nah, ini Mister akan masuk ke dalam presentasi lagi, mencoba lihat lagi apakah ada yang perlu disampaikan lagi. Nah, ini tadi contohnya ya, contoh gamenya. Oke. Gak ada lagi, jadi silakan langsung dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali lagi ke ini ya, terkait dengan ada kendala dan sebagainya, silakan langsung infoin ke Mister. Jadi nanti Mister bisa masuk untuk melihat projectnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah sip. Tinggal Za tadi ya, memang izin Zanya. Oke. Ibunda. By the way, untuk adik-adik semuanya yang sekiranya nggak ada problem atau isu di bagian koneksinya, bisa screencast supaya Mister bisa terlihat juga sudah sampai mana kira-kira untuk projectnya. Kalau tadi Delvin ada beberapa tadi yang dapat notifikasi selalu ini kurang stabil, nggak apa-apa, nggak usah screencast dulu. Tapi kalau nanti ada kendala mungkin baru bisa screencast supaya bisa bantu untuk kendalanya. Kalau yang lain misalnya nggak ada isu terkait dengan koneksi internet, bisa di screencast, nggak apa-apa. Nanti Mister coba bisa masuk satu persatu melihat progresnya.
Oke, Rizky Screencast. Yang lainnya boleh ya, kalau misalnya nggak ada kendala ya. Tapi kalau ada kendala jangan dipaksakan ya adik-adik ya, daripada nanti malah nge-lag, nggak enak nanti di experience-nya adik-adik di sana. Oke. Yang penting nanti bisa pada saat ada kendala baru disampaikan ke Mister pada saat screencast-nya. Oke, sekarang Mister mau cek atu-atu ya terkait dengan tugas Mister tadi. Tadi Delvin sama Adrian udah komen. Untuk Amel, Faris, Kenzi sama Rizky. Gimana untuk tugasnya? Amel tadi udah oke ya tadi ya, udah komen juga. Faris, Kenzi sama Rizky. Gimana terkait dengan tugasnya? Kebayang ya tugasnya disuruh ngapain? Adakah yang masih bingung dengan tugasnya untuk Faris, Kenzi, dan Rizky? Enggak, Mister. Enggak ya? Oke, good Rizky. Thank you. Mister. Oke, good Faris. Kenzi, bagaimana Kenzi? Is it okay? Oke, Mister. Oke, Mister. Oke, good. Sip. Jadi nanti kalau ada kendala silakan hubungin Mister ya. Maksudnya di resen. Nanti Mister akan masuk ke screencast-nya adik-adik semuanya. Nah, ini Mister mau coba tunjukin deh beberapa contoh-contoh project yang lain. Sembari adik-adik ngerjain, nanti Mister akan coba share juga beberapa project yang sudah Mister buat ke grup supaya nanti juga bisa jadi referensi juga. Kira-kira kalau mau buat project yang model maze itu seperti apa gitu ya. Kalau mau pakai yang model platformer seperti apa gitu. Tadi Mister masuk ke sini dulu, Mister baru bikin dulu proyek grup tadi. Mister yang pakai platformer ya. Oke, reload. Mana poin dia? Oke. Save juga. Aduh. Oke, ini contoh yang bagian platformer. Nanti Mister akan coba share juga di laboratori. Oh, belum di share, pantesan. Oke, nanti gini Mister akan coba share to class, to community. Community. Nah, ini dia. Nah, kalau mau ini ngelihat beberapa code-nya atau mau jadi referensi juga boleh. Nanti Mister akan kelompokkan semuanya di ini ya, di grup WA. Nanti Mister akan coba kirimkan linknya lagi.
Ini sekarang Mister akan coba kirimnya lewat chat dulu. Mau ke toilet. Oke, silakan Delvin. Ini yang pakai komen apa adanya. Jadi apa yang udah kita pelajari saja. Terus kalau yang satunya tadi color block, ini yang contohnya kalau menggunakan variabel sederhana. Community, nggak ribet-ribet banget juga variabelnya, cuman menyimpan skor aja, nggak terlalu kompleks. Nah, sekali lagi nanti Mister akan kelompokkan semuanya. Untuk yang jadikan referensi boleh di apa? Mister akan kirim lagi di WA maksudnya, supaya nanti teman-teman atau adik-adiknya lebih banyak referensinya nih. Kira-kira seperti apa? Oke, Mister mau coba masuk deh. Yang lagi screencast nih, Reski. Meski masih belum sampai ke implementasi code-nya. Oke, Fahri sudah mulai nyusun. Oh ya, untuk projectnya misalnya yang project kemarin mau dilanjutin juga boleh ya, Dedek ya. Jadi kan kita projectnya kalau kita lihat di sini sebenarnya kita kan sebelum-sebelumnya juga udah sempat buat project ya di project di modul 3 terkait dengan game misalnya. Nah, ini kan ada beberapa project nih yang udah dibuat. Ini ada juga yang di ruang, ada project juga ya kan, ada animasi. Ini boleh digabungin aja kalau misalnya masih memungkinkan untuk gabungin aja nggak apa-apa. Jadi nanti semuanya itu bisa nyambung gitu, bukan yang mulai dari awal. Tapi kalau mulai dari awal juga nggak apa-apa, pilihan ya, nggak apa-apa. Kalau mau digabungin silahkan digabungin, kemudian dibuat lagi lebih atraktif, lebih menarik lagi. Jadi nanti gamenya lebih seru lagi tuh kalau dipakai. Nah, kalau yang kemarin project game yang yang nomor 3 itu modul 3 itu kita kan yang terkait dengan maze kan. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan, boleh bentuknya maze juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini maze-nya kemarin yang ada di labirin ya. Ini kalau nggak salah di project kita yang nomor 3 itu juga dibahas yang di scratch labirinnya ya, di lesson 3. Boleh dipakai atau digabungin, disempurnakan lagi juga boleh. Atau nyari di community untuk referensi boleh. Nah, ini kan banyak nih, tinggal di filter di scratch-nya ya. Kayak game punya aku. Ya, benar. Yang Adrian itu coba beberapa contoh itu juga boleh, yang dipakai Adrian, yang dicontoh sama Adrian boleh, yang dibuat oleh Adrian. Jadi banyak nih ya game-gamenya, boleh tuh di remix, boleh dimodifikasi menjadi gamenya yang lebih seru lagi. Oke. Tapi nanti jangan lupa ya, game yang dibuat harus nanti dipresentasikan ya. Boleh nge-remix, boleh modified, tapi harus paham. Jadi nanti Mister akan coba beberapa tanya-tanya juga nih ke adik-adik nih, bagi presentasinya seperti apa gitu kan. Codingannya seperti apa nih. Yes, Adrian, gimana Adrian? Mau ditanyain apa? Mister, aku kan udah pernah bikin game yang ternyata yang sesuai dengan pelajarannya itu ada operatornya. Boleh nggak sih yang pernah aku buat itu Boleh, bisa boleh. masukin langsung nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti sekarang Adrian bisa langsung menyiapkan presentasinya nih dengan beberapa poin yang udah Mister sampaikan. Jadi dia bisa latihan langsung ke presentasinya. Oh, nanti presentasinya seperti ini nih. Mister tadi kan nanyain apa tadi, ada temanya. Sebelum masuk ke situ kan perencanaannya terkait dengan sprite-nya berapa yang dipakai,
kemudian perannya seperti apa, mana player, mana enemy, pergerakannya kayak mana. Nah, nanti siapin tuh. Jadi dari sekarang kalau udah oke, udah jadi projectnya, boleh dimasukin aja. Siapin nanti terkait dengan beberapa presentasi yang harus disampaikan di next week. Gak apa-apa Adrian. Teman-teman yang lain juga sama ya. Dari yang lain kalau udah pernah buat game, kemudian masih relevan dengan tugas kita yang sekarang, gak apa-apa. Nah, tapi siap-siap ya, nanti presentasinya tetap akan ada tanya jawab dengan Mister dan teman-teman ada di sini ya. Ketika nanti ada adik misalnya Adrian ngejelasin nih. Kemudian ada yang mau tanya Faris, Adrian itu gimana cara buatnya kok bisa jalannya majunya kayak gitu atau kontrolnya kayak gitu gimana? Nah, nanti tolong dijelasin. Jadi nanti biar semuanya paham, jadi adik-adik juga paham semuanya bagaimana algoritmanya. Karena yang paling penting dalam code itu adalah di bagian algoritmanya. Kalau implementasi code-nya bisa bermacam-macam cara. Oke, nggak apa-apa Adrian, silakan. Kalau begitu aku udah selesai. Mantap. Boleh. Jadi siapin aja presentasinya Adrian nanti untuk yang sekarang. Kalau gitu boleh langsung Mister tanya-tanya dulu nih. Jadi itu terkait dengan gamenya apa sih Adrian? Jadi tuh ini kayak, bentar Mister, aku screencast dulu. Boleh. Jadi spill dulu lah ya, spill sedikit nih dari Adrian terkait dengan gamenya. Jadi ini ke arah perencanaannya dulu aja deh Adrian. Jadi ceritanya gamenya ini ngapain? Coba. Untuk teman-teman yang lain, kalau mau melihat langsung di online lesson udah Mister point nih, Mister highlight punya Adrian, jadi biar bisa melihat bersama. Oke, jadi ceritanya ngapain sih nih Adrian, nanti rencananya mau di gamenya ini ngapain nih? Oke, Super Mario. Oh, yang tadi di-share Adrian nih, yang pertama tadi ya, jangan-jangan. Kayaknya sama nih. Adrian masih di mute, suaranya masih belum kedengaran. Oh ya Mister. Oke. Jadi tuh ini gamenya tuh kayak Super Mario, tapi Super Mario-nya agak lumayan gimana ya gitu. Ada lumayan apa nih? Sulit. Lumayan gampangnya ada, susahnya gak ada di sini. Oke. Mulai dari ininya cara mainnya dulu, penjelasannya gimana nih secara ringkas? Jadi cara mainnya itu pakai up arrow itu buat lompat. Right arrow itu buat maju ke depan. Sama bentar Mister, sekalian bisa dari kayak gini. Oke, sekalian ini ya demo programnya ya. Jadi di cara buat lompat tuh pakai up arrow Mister. Maju pakai right arrow. Oke, lompat sambil kalau maju bisa mundur bisa Mister. Oke, mantap. Berarti platformernya udah terpesan. Kalau yang down arrow ini buat nunduk Mister. Oke. Bisa nunduk juga. Oh, itu enemy-nya ngalahinnya berarti sama kayak yang di Mario pada umumnya ya, ditimpa aja ya dari Mario-nya ya. Iya, Mister. Oke. Terus misinya ngapain ya, Adrian? Ngumpulin misinya poin. Kita tuh jadi harus selesai sampai bendera akhirnya, Mister. Oh, sama persis seperti yang di Mario ini ya, Mario pada umumnya ya. Oke. Iya, Mister. Di setiap level ada bos, enggak? Belum ada sih kalau itu, Mister. Oh, belum ada. Oke. Wih, nah ini nih salah satu contoh yang kemarin kita sempet ada beberapa contoh demo, ada surprise enemy. Jadi ada kayak dia tiba-tiba muncul gitu. Kalau yang kemarin dicontohin jadi kalau yang tadi kan ada hijau yang kayak gitu, itu buat, jadi kan tadi kalau di sini kalau misalnya udah mati 3 kali mulai dari awal. Ya, itu jadi kalau di sini, jadi kalau ada yang hijau di sini diambil biar nambahin lagi waktu jatah mainnya. Nyawanya nambah lagi ya?
Iya, Mister, benar. Oke, berarti nambah nyawa tadi ya. Kalau yang jamur tadi, yang jamur muncul dari jamur merah tadi, dia jadiin gede si Mario-nya ya. Iya, Mister. Kalau yang bentuk kayak tanaman yang muncul-muncul itu nggak bisa diinjek ya? Nggak, kalau diinjek nanti bakal Kitanya yang mati ya? kita, Mister. Oke, berarti yang diinjek itu yang warna coklat itu aja ya, kayak jamur itu ya? Iya, Mister. Oke. Ini benderanya? Oh, bukan. Oh iya kan benderanya kan, bener kan? Iya, Mister. Oh ya. Benar, Mister, ini benderanya. Kalau yang di Mario kan benderanya kan kayak tiang gitu kan. Kalau ini melompati itu. Oke. Kok betul. Lagi. Betul. Kok udah dilanjut lagi sih ke sini? Ini dibuat berapa level nih, Adrian? Kalau sini sih baru satu sih, Mister. Baru satu level. Oke. Untuk Masih satu levelingnya sebenarnya nggak ada ketentuan. Kalau misalnya masih satu level juga nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti pada saat presentasi disampaikan ya bahwa ini kondisinya masih satu level, kemudian cara mainnya juga seperti yang tadi seperti yang tadi Adrian udah contohkan gitu ya. Jadi next week kurang lebih presentasinya kayak gini ya. Nah itu. Oh, ini Mister, biar majunya Mister. Lanjut ke level 1-2-nya. Oke, kontrolnya pakai klik ya itu ya, berarti ya diklik ke arah map-nya tadi. Atau di arah kanan Mister, kiri? pakai right arrow. Oh, pakai. Lalu baru klik space buat masuk levelnya. Oke, klik space-nya. No. Ini ya. Wih, nggak kena nih. Bisa lagi. Ya muncul. Oh, dia itu yang putih itu selalu jatuh ya. Iya. Ini kalau dia posisi Mario-nya besar, terus kena musuh, dia jadi kecil atau langsung mati? Jadi kecil, Mister. Oh, sama mati. Oke, nice. Nih, Mister, buat uji coba kalau misalnya dia besar tuh, dia bakal ngecil. Oh iya, benar. Oke. Tetap. Oh ya, itu nyawanya ya. Tinggal 1 ya berkurang. Oke, good. Nah, kalau mau disempurnakan lagi Adrian, masih ada waktu seminggu. Silahkan disempurnakan. Nice, good job Adrian. Nah, tapi jangan lupa nanti pada saat presentasi Adrian perlu menjelaskan kurang lebih terkait dengan codingannya juga perlu dijelaskan ya, animasinya dan sebagainya. Lebih detail lagi. Kalau tadi kan hanya perencanaan dulu, nggak apa-apa, udah oke, udah bagus. Yang lainnya juga nanti di jam 8 Mister akan coba ini ya, masuk ke dalam proyeknya Adik-adik semuanya, pengen tahu rencananya ke depannya seperti apa. Jadi kalau yang Adrian ini rencananya membuat kayak Mario Bros ya. Good, nice Adrian. Boleh ya teman-teman yang lain juga misalnya ada ide terkait dengan game lain, boleh. Yes Kenzi, gimana Kenzi? Ini kayak gimana bisa kayak move-nya kiri dan kanan. Oke, coba Kenzi di screencast dulu. Screen dulu. Kiri kanannya ini kiri kanan saja atau mau pakai animasi hadap kiri hadap kanan? Kebanyakan sih. Tergantung dari apa yang mau dibutuhkan Kenzi nih. Jadi Mister pengen tahu dulu game-nya seperti apa. Nih. Ini. Kenzi mau jalan. Mau jalan kiri dan kanan. Oke, yang berarti playernya ini si penguin ya, betul? Apa? Playernya berarti si penguin ya? Mau digerakin kanan kiri? Ya. Oke. Nah, ini kan penguin kalau dilihat dari karakternya, dia kan bisa menghadap kanan sama menghadap ke kiri kan? Kalau Kenzi maunya kalau dipencet kanan itu berhadapan dengan ke kanan juga,
Kalau dipencet kiri dia jalan mundur, atau kalau dipencet kiri dia ngadep kiri terus jalan ke kiri. Pilih yang mana? Kira-kira Kenzi mau seperti apa? Karena codingannya bisa beda. Iya. Atau mau Mister contohin? Jadi nanti Kenzi bisa milih nih. Oh, Mister aku mau yang ini, mau yang itu, gitu ya. Mister coba contohin ya. Oke, sekarang Mister masuk ke laboratori dulu deh, supaya kebayang nih yang Mister tanyain tadi ke Kenzi. Masuk ke bin. Ini scratch Mister masih ada. New project. Ini dia. Nah, ini Mister misalnya punya kucing nih, atau pakai gambar penguin deh, sama kayak punyanya Kenzi tadi. Mister mau share screen dulu ke laboratori. Oke, udah kelihatan ya Kenzi punya Mister online lessonnya? Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Ya. Sudah kelihatan ya? Oke. Sekarang Mister mau kasih gambar penguin dulu sama kayak punya Kenzi. Nah, kalau Kenzi-nya ini menggunakan penguin, ini kan sebenarnya penguin itu punya beberapa animasi kan ya, Kenzi? Nah, ini kan punya animasi nih. Nah, kalau mau dibuat berjalan juga boleh. Atau mau dibuat dia stuck tapi kanan kiri. Contoh yang pertama, kanan kiri yang pertama. Menggunakan yang pertama event bendera hijau. Itu kita buat seakan-akan si yang pertama ini kalau dia pencet kanan dia maju ke kanan, kalau dia pencet ke kiri dia mundur jalannya. Buatnya kayak gini. Kontrol kita buat forever untuk pengecekan setiap kali dia melakukan interaksi atau user melakukan interaksi kepada si penguinnya. Kemudian kita tambahkan sensing dengan menggunakan conditional if kalau dia dipencet ke kanan. Nah, yang ini kan right arrow berarti ya. If key arrow press. If key right arrow press. Kemudian apa yang terjadi? Kita buat yang sederhana dulu. Ini yang pertama ya, pilihan pertama. Kita buat change X. Kalau ke kanan berarti nilainya positif ya. Ingat koordinat, kalau ke kiri nilainya negatif. Nah, kalau ini dijalankan, yang ini dijalankan dulu aja, 1. Ini kalau ke kanan tuh udah bisa jalan ke kanan, tapi nggak pakai animasi nih. Sederhana banget ini, Kenzi. Jadi boleh mau dibuat sederhana seperti ini juga boleh, mau dibuat seperti apa yang Kenzi inginkan juga boleh. Nah, cara yang sama kalau mau yang left juga tinggal diduplicate, kemudian right arrow-nya diganti left, tinggal ditambah minus di belakangnya, di belakang angka 10. Karena kalau ke kiri koordinat itu minus ya. Kalau ke kanan dia koordinatnya positif. Negatif, positif. Ingat, jangan sampai lupa ya, itu adalah konsep dasarnya. Ini kalau di running lagi, sekali lagi Mister coba contohin. Kanan, coba kalau ke kiri mundur dia, ya kan? Nah, ini yang tadi Mister sampaikan. Kalau dia nggak menoleh, berarti dia mundur. Tapi kalau dia menoleh, dia bisa balik. Dia berarti ke arah yang berlawanan. Ini yang cara pertama. Cara pertama yang sederhana. Dari sini kebayang dulu nggak Kenzi? Cara yang pertama ini. Ya. Kebayang? Ya. Oke. Cara yang kedua ada lagi, yaitu dengan menggunakan animasi tolah-toleh kanan kiri. Sama codingannya, cuman kita perlu menambahkan, bentar Mister kasih komen ya. Cara pertama. Ini yang cara pertama. Oke, sekarang ini yang cara kedua. Cara kedua memakai arah. Oleh kanan kiri nanti kita. Nah, kalau yang memakai arah itu kita perlu menambahkan point in direction. Di bagian bawahnya boleh, bagian atasnya boleh. Kalau right berarti directionnya 90 derajat. Lihat di sini ke arah kanan kan. Kalau dia ke arah kiri berarti 90 minus 90 derajat. Ditambahkan minus 90. Nah, cuman lihat di sini penguinnya kebalik nih. Jadi kita perlu menambahkan satu comment rotation style di atasnya. Jadi rotation style-nya itu untuk mengunci, jangan dia muter around tapi hanya kiri dan kanan.
Jadi kalau di running ini Mister lepas dulu ya, Mister lepas dulu. Ya, kanan, kiri, kanan. Sorry, kok mundurnya. Oh, ini belum ada point directionnya. Change egg-nya hilang. Change egg. Point directionnya di copy dulu, taruh sini. Point directionnya minus 10. Bisa isi sekawan. Apa? Gimana? Ada mau ditanyain, Kenzi? Nah, ini tadi yang point in direction-nya ya, tinggal menambahkan point direction-nya ya. Nih, kalau ini maju, dia hadapnya ke kanan ya. Tapi kalau dipencet ke kiri, sekarang dia ngadepnya ke kiri. Jadi nggak jalan mundur. Kalau tadi kan jalannya mundur. Nah, ini yang cara kedua. Bisa kanan, bisa kiri. Boleh kayak gini. Jadi boleh seperti ini untuk animasi arah. Ada lagi satu animasi yang terakhir mungkin Mister mau coba contohin. Terkait dengan animasi yang disediakan di kostum. Tapi ini tergantung dari sprite-nya. Kalau sprite-nya menyediakan kostum kayak gini, kita bisa buat dia seakan-akan berjalannya sesuai dengan arah kostumnya. Jadi dia melambaikan tangan. Contohnya seperti ini. Ini yang cara ketiga. Mister copy dari ini tadi. Kita duplicate. Mister taruh bagian bawah. Ini cara yang ketiga. Cara ketiga ini yang di bawah sini ya, Mister zoom. Ini memakai arah dan animasi sederhana. Animasi sederhana. Dan animasinya tergantung dari kostumnya ya, Kenzi ya. Jadi kita tinggal menambahkan looks-nya di bagian next kostum. Ini dia. Bawahnya juga sama, next kostum. Jadi dia nanti akan seakan-akan dia berganti-ganti kostum berjalan gitu. Padahal dia hanya ganti-ganti kostum sebenarnya. Lihat ya, sekarang Mister running coba. Ini Mister yang atas ini Mister lepas dulu. Oke. Kemudian Mister running yang bagian bawahnya sini ya. Sekarang Mister running dengan menggunakan kode ditambah next kostum. Mister running, Mister stop dulu. Pun Mister running. Nah, dia bergerak kan? Ada lambaian tangannya si penguinnya. Jadi dia bergeraknya sesuai dengan animasinya juga. Animasi penguin dan animasi kanan kiri. Gitu ya, kebayang ya untuk Kenzi. Nah, mau pilih yang mana? Kenzi bebas pakai yang manapun. Ya. Gimana? Kebayang? Kita coba cek dulu Kenzi buatnya seperti apa. Oke, ini yang right arrow, yang left arrow-nya Ya bisa arrow-nya. Oke, left arrow-nya itu if-nya dimasukkan ke dalam satu ini aja, satu forever aja Kenzi. Kalau Kenzi ini kan dia menggunakan dua forever ya Kenzi. Yang sebelah kiri right arrow, sebelah kanan left arrow. Nah, if-nya itu masukkan di bagian bawahnya yang di bagian forever yang sebelah kiri. Jadi kalau Kenzi lihat punya Mister, forever-nya cukup satu, tapi if-nya, conditional statement-nya ada dua di dalam forever-nya. Ada right arrow, di bawahnya lagi ada left arrow. Jadi satu forever aja cukup. Nggak usah pakai dua forever. Ya, forever-nya dibuang. Nah, yang bagian if key left arrow-nya Kenzi pasang di bagian bawahnya if key right arrow. Tinggal digeser, taruh di bagian bawahnya. Kalau mau buat kanan kirinya. Kenzi geser dulu yang bagian if key left arrow digeser, ditaruh di bawah if key right arrow. Sudah? Coba ditarik. If-nya, if key left arrow-nya ditarik, ditaruh di bagian bawahnya if key right arrow. If key left arrow ditarik, yang di bagian kanan itu komennya. Yang mulai dari if-nya saja, if-nya bukan key left arrow-nya, if-nya, if key left arrow. Pasangkan dulu ke if-nya. Left arrow-nya dipasangkan dulu ke if-nya, dipasang, yes. If-nya ditarik, ditaruh di bawahnya if key right arrow. If-nya yang punyanya left, if key left arrow. Nah, ditarik yang warna kuning, bukan.
Oke, Kenzi coba bisa melihat ke punyanya Mister dulu yang di bagian online lesson. Supaya kebayang yang Mister maksud, coba pindah ke online lessonnya dulu. Yang left arrow-nya itu bukan dipasang ke situ. Bisa Kenzi masuk ke ini dulu online lessonnya Mister, biar Mister tunjukkan. Nah, sip, bagian bawahnya. Bawahnya lagi, bukan di dalamnya if, di luarnya if. Coba, if key left arrow-nya itu ditaruh di bagian bawahnya lagi. Nah, di situ, good. Nah, terus kenapa kok Kenzi itu belum bisa jalan di bagian left-nya? Karena Kenzi nambahin move. Move 10 step-nya dihilangin semuanya. Jangan ditambahkan. Yes, satunya yang atas juga sama. Move 10 step-nya juga dihilangin aja. Karena Kenzi sudah menggunakan change egg. Yang move 10 step yang atas dihapus juga. Move 10 step yang atas biar dia nggak ngebut. Nah, kalau ada itu dia jadi ngebut majunya. Nah, itu ya. Nah, ini maju mundur nih kalau yang punya Kenzi sekarang. Kalau pengen dia mengarah ke kanan dan ke kiri, si penguinnya juga ngadep kiri kanan, Kenzi perlu menambahkan point in direction. Kenzi ini pakai bahasa Inggris kan ya? Nah, benar. Ada di motion. Kenzi pergi ke motion, ada point in direction. Nah, itu dia. Taruh di dimanapun boleh, mau di bawah next costume juga boleh. Di situ boleh, di bawah next costume boleh. Nah, untuk yang bagian left-nya itu ditambahkan juga, jangan lupa. Ada 2 ya. Point in direction-nya yang atas juga ditambah, yang bawah juga ditambah. Point in direction lagi. Mana point in direction? Yes. Yang bawah berarti arah ke? Iya, benar. Ke kiri. Oke, nah udah bisa ya kanan kirinya ya. Nah, sekarang speednya boleh diatur oleh Kenzi. Misalnya, Mister ini terlalu cepat, 10, maunya pelan-pelan aja. Dikurangi aja jadi 5, boleh. Atau kurang cepat, malahan ditambah jadi 20, boleh. Yang change egg by-nya kalau mau menambah speed jalannya. Oke, jadi ceritanya lagi menghindari ini ya, iceberg. Tapi icebergnya kenapa cuma di satu titik doang ya Kenzi ya? Dibuat random Kenzi, biar seru. Jadi munculnya nggak cuma ada di posisi X seperti itu. Jadi nanti icebergnya ada banyak tuh munculnya, dung 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 gitu. Jadi kayak hujan, nah kayak hujan es gitu. Jadi kita tugasnya menghindari. Oke. Mantap. Tapi jangan terlalu banyak ya Kenzi, ntar susah jadi nggak bisa main orangnya. Kalau kebanyakan ntar yang ada orangnya game over terus Kenzi. Oke, coba diatur lagi ya Kenzi ya. Mister tadi ngeliat udah kayak ini aja, tombak aja di atasnya itu Kenzi, udah ngeri aja Mister liatnya. Oke, coba diatur lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyain Kenzi silakan raise hand lagi ya. Mister mau cek yang lain lagi dulu. Happy coding Kenzi. Oke, sekarang Faris. Oke, Faris. Sama Rizky. Oh, udah jam 8 nih. Nah, sekarang Mister udah masuk ya. Coba masuk ke bagian yang planning dulu ya. Mister tadi Adrian sudah. Sekarang Mister coba masuk yang mulai dari atas ya. Amel. Oke, gimana Amel? Bisa screencast dulu Amel? Mister. Belum jadi Mister. Belum jadi gamenya? Ya belum jadi gamenya. Oh, gak apa-apa. Yang penting planningnya dulu udah dapat idenya kan? Hah? Untuk idenya udah dapat kan Amel? Udah dapat. Udah dapat. Nah, at least jelasin aja idenya. Jadi nanti screencast apa yang ada di situ, apa adanya nggak apa-apa, tapi nanti Amel jelasin nanti ke depannya kayak gini nih Mister. Nanti aku mau nambahin ini, kondisi menangnya seperti ini, kalahnya seperti ini. Kalau ada level nanti level satunya misalnya setelah mengumpulkan ini Mister atau menyentuh ini, jadi nanti masuk ke level 2 dan seterusnya. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Cuman planning aja. Bisa? Bisa. Oke, nice. Wih, platformer nih kayaknya. Oke, mulai dari yang temanya dulu ya. Temanya apa nih?
Ya itu temanya tuh ntar tuh kayak dia main manjat-manjatan gitu. Oke. Kayak labirin gitu. Heeh. Nah yang lainnya belum agak sedikit kepikiran. Wih, udah pakai variabel ini. Iya kan? Ya udah. Nanti Amel pakai Iya. variabel berarti rencananya. Oke, mantap. Berarti nanti ini buatnya di laboratori ya, Amel ya? Oke. Oke, nanti jangan lupa di load ke yang di modul kitanya yang asli. Nah, terus kondisi menangnya gimana, Amel, rencananya nanti? Kondisi menangnya sama, belum kepikiran. Oke, kalau yang enemy-nya, apakah nanti akan ada musuhnya yang akan menghalangi si Giga untuk berjalan melewati Nggak ada. ini? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Terus, apakah ada leveling? Hah? Leveling. Jadi misalnya nih, Giga udah selesai di bagian suasana yang ini, stage ini. Kemudian nanti kalau udah sampai ke ujung atau sampai ke portal, nanti masuk ke level 2 gitu. Apakah ada seperti itu? Belum kepikiran juga. Oke, nice. Tapi rencananya untuk sekarang ini yang jelas kita akan Amel akan coba buat yang model platformer berarti ya, lompat-lompat ini kan, lompat-lompat miss yang ada di atasnya ini. Ya. Oke, good. Nanti dilanjutin untuk implementasi code-nya sampai kita ada waktu sampai minggu depan ya, Amel ya. Oke, good job Amel. Thank you Amel. Oke, sekarang selanjutnya ke Delvin. Oke. Halo Delvin. Apakah di sana jaringan aman? Soalnya di sini Delvin terindikasi merah. Terindikasi merah. Aman nggak kira-kira? Kalau belum aman nanti aja dulu. Suara Mister apakah masih kedengaran? Oke, apakah ada problem nih di Delvin kayaknya? Oke, kalau gitu kita coba lanjut dulu ke yang next. Faris, gimana Faris? Faris bisa cerita dulu terkait dengan ide gamenya seperti apa? Bisa coba dijelasin ya Faris ya. Mister masuk ke Faris dulu ya. Screencast ke Faris ya. Ini Mister, ini jadi pelautnya lagi nyari harta karun. Oke, sebentar Faris, sebentar. Mister masuk ke pin dulu, ke highlight Faris dulu. Oke, silakan Faris dijelasin. Gimana? Ceritanya ini apa? Ini pelautnya lagi nyari harta karun. Pelautnya itu yang penyelam ini. Ya. Oke, terus? Terus pelautnya ke itu kalau udah kalau itu masih namanya teh kalau megang tombol hijaunya bakal ke underwater 2 kakak keluar. Oke. Nah, untuk menuju ke bagian tombol hijaunya, cara gerakin pelautnya gimana? Pakai keyboard atau pakai mouse atau pakai apa nih? Rencananya? Pakai up arrow. Oh, ya pakai keyboard berarti ya. Ya. Oke, good. Terus nanti ini berarti ada, kalau tadi disampaikan oleh Faris, nanti kalau menyentuh tombol hijau dia akan pindah ke yang backdrop selanjutnya. Berarti ada berapa level nih yang harus dilewati oleh si penyelam untuk mendapatkan harta karun? 2 level aja Mister. Oh, 2 level. Oke. Untuk yang level pertama ada musuhnya nggak nanti? Yang level pertama belum Mister, masih ke tombol hijaunya, nanti yang kedua baru ada musuhnya. Oh gitu, oke, nice. Nah, untuk yang di tombol kedua tadi, kalau udah menyentuh kan pindah ke backdrop kedua. Musuhnya nanti rencananya harus dibunuh atau hanya dihindari untuk mendapatkan harta karun yang di level kedua nanti. Dihindari Mister. Oh, dihindari. Jadi hanya mengganggu si penyelamnya untuk mendapatkan si harta karunnya gitu ya ceritanya? Ya. Oke, good. Berarti nanti ini ada tambahan musuhnya ya. Musuhnya nanti kira-kira bentuknya seperti apa nanti? Bisa dijelaskan pergerakannya nggak? Nanti ke atas ke bawah. Atas ke bawah. Oh ya. Nanti dia ada berapa musuh rencana? Rencananya mah ada 1 musuh aja Mister. Ada 1 musuh aja.
Nggak ingin nambah level berikutnya terus ada musuhnya yang lebih banyak gitu buat seru-seruan? Boleh, Mister. Boleh. Oke, nice. Tapi nanti coba dilihat sikonnya dari Faris dulu. Kalau memang udah oke nih di level 1 level 2-nya, masih ada waktu, silakan di-improve lagi supaya gamenya lebih seru lagi. Oke, nice Faris, thank you. Nanti coba disempurnakan lagi untuk codingannya. Rencananya udah Mister dapat. Sekarang Mister masuk ke Oke, balik lagi ke Delvin dulu. Halo Delvin, suara Mister udah kedengeran? Sudah kedengaran. Oke, nice. Masih agak putus-putus sedikit sih. Oke, suara Mister putus ya. Kita coba close dulu deh yang lainnya. Kadang-kadang tuh kayak putus-putus gitu. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang putus-putus. Oke. Sekarang coba Delvin bisa screencast untuk menjelaskan terkait dengan planningnya buat gamenya seperti apa? Bisa Mister nih. Game aku tuh tentang si Scratch Cat itu kepengen Wait. mengakhiri hujan. Jadi kayak touching Scratch Cat terus kostumnya restore, nah berarti raindropnya itu kurang 100 gitu loh, dikeringin 100. Nah terus habis itu internetnya bisa dibalikin dulu sementara. Jadi misinya si kucing ini ada untuk menghentikan hujan gitu ya ceritanya ya? Biar bisa main Roblox. Terus cara menghentikan hujannya tadi gimana? Dibuat apa? Dia dapetin kristal gitu. Kristalnya 1 itu kurang 100, dikeringin gitu. Tes air hujannya gitu. Terus habis itu yang selanjutnya nyalain internet si Scratch Cat. Terus habis itu yang kayak bumi itu atas air hujannya itu dikurangin 10.000. Nah terus habis itu yang awan itu ngurangin semua air hujan yang ada di situ. Kondisi menangnya ketika air hujannya sudah berhenti atau gimana? Si Scratch Cat bakal berterima kasih kepada kita yang main. Oke. Terus untuk yang tadi fungsi masing variabel ini, variabelnya banyak banget nih. Raindrop tadi itu adalah menyimpan tetesan hujan ya? Iya. Terus kalau yang internet tadi gunanya untuk apa? Kenapa kok ada variabel internet? Internet kan ceritanya nih 0 itu off, 1 itu on. Oke. Kapan dia ketika jadi 1, kapan dia ketika jadi 0? Kalau koleksi internetnya udah sampai skornya 50. Kalau koleksi internetnya udah 30 sih. Kalau koleksi internetnya itu 30. Itu kan skornya dari 20 sampai 50. Kalau skornya udah 50 internetnya baru nyala. Tapi itu gitu. dia tuh nggak mau kehujanan, dia juga kayak kepengen gitu mabar bareng ke rumah temennya gitu loh di Turbo Warp. Tuh, Mister tahu Turbo Warp? Belum tahu. Apa tuh di Roblox ya? Turbo Warp itu kayak Scratch gitu tapi agak beda dikit. Oh iya belum pernah sih. Okay. Ada penguin mode juga yang mirip Turbo Warp. Oke deh, kayaknya seru nih. Nah terus untuk di gamenya nanti ini ada musuhnya nggak Delvin? Ya musuhnya tuh itu yang garis merah di bawah tulisannya I like Crane, I hate Scratch Cat. Itu nanti maksudnya gimana tuh dari musuh itu tuh ke efeknya ke si kucingnya apa musuhnya tuh? Bakal hujan selamanya selama 1 hari. Oh gitu. Oke, nice. Berarti nanti kalau sekarang tadi kan kondisi menangnya ada, kondisi kalahnya seperti apa? Terus kalau udah kalah baru udah selesai mainnya, yang nggak suka hujan biasa pada komen aku nggak suka hujan dalam bahasanya, terus habis itu dikasih tahu bahasanya apa. Oke, jadi nanti ada 1 level aja ya berarti ya kalau dilihat dari ceritanya Delvin ya.
Bukan, levelnya ada 4. Ada 4, mana coba lihat. Rencananya seperti apa? Kan ini kostumnya beda-beda ya kan? Nah, ini level 1 nih, minus 100. Ini yang kedua buat nyalain internet. Oh, ya. Oke. Yang ketiga buat ngurangin 10.000 tetes air hujan. Terus habis ini buat ngurangin hujan. Ya. Ini levelnya nggak super hard mode kan? Levelnya yang normal aja ya. Oke, nice Delvin, good. Nanti coba disempurnakan lagi, idenya udah dapet. Nanti tinggal pada saat minggu depan kita Delvin sempurnain supaya siap di minggu depan dan siap untuk dipresentasikan lagi lebih detail lagi ya Delvin ya. Oke, ini udah implementasinya pakai variabel. Nah, jangan lupa untuk Delvin sama tadi siapa ya? Amel ya. Kan pakai laboratori nih. Mister ingatkan lagi, nanti pada saat presentasi jangan di laboratori lagi ya. Di save, kemudian masukin ke proyeknya. M4 L5. Yes, Amel gimana? Amel? Misinya rencananya boleh diubah kan? Boleh banget. Jadi misalnya nanti teman-teman ada ide mau nambahin rencananya gamenya nanti seperti apa, atau ada perubahan rencana pada saat aku pengen berubah kayak gini, nggak apa-apa. Amel ada yang mau dirubah? Iya. Apa tuh? Boleh disampaikan dulu. Mumpung masih masuk ke perencanaan nih. Jadi Mister kebayang nih perubahannya Amel. Jadi itu ceritanya tuh kayak ada buah, terus kita tuh kayak harus nangkep gitu. Oke. Nangkepnya pakai yang giga tadi, karakter giga tadi? Nggak, pakai apel sama mangkuk. Oh, ya. Berarti nanti berubah semua sama sprite dan aset-asetnya juga ya? Iya. Oke. Rencananya ada levelingnya juga nggak? Levelnya ada. Ada ya? Itu levelnya itu ada yang nggak boleh dimasukin sama ada yang boleh dimasukin. Oh, kalau dia ternyata misalnya yang nggak boleh dimasukin itu masuk ke mangkok, resikonya apa? Konsekuensinya apa ke player? Game over. Langsung game over. Itu super hard mode ya. Janganlah game over. Kasihlah minus dulu berapa, minus 1. Misalnya skornya udah dapat 5 nih. Ntar kalau masuk misalnya ini jadi minus 1. Jadinya normal dulu. Kan nanti kan katanya Amel ada levelingnya kan? Nah, levelingnya itu nanti misalnya pada saat level 2-nya baru tuh Amel agak naik tingkat kesulitannya jadi normal, misalnya jadi hard. Jadi kalau dia masuk ke mangkok baru langsung meledak mangkoknya atau gimana gitu kan, langsung meninggoy. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang pertama supaya user ini engage tertarik dengan permainan si Amel, wah kayaknya nih aku harus masuk ke level 2 nih supaya dapat permainan yang lebih seru. Nah, buatlah yang pertama itu masih normal dulu tuh. Ini kalau saran dari Mister ya, tapi kalau nanti Amel punya ide yang lain, silakan, monggo, nggak apa-apa. Tapi Mister udah dapat sih terkait dengan idenya Amel. Terus tadi Mister nanyain apa tuh? Menang, level. Enemy-nya ada nggak? Yang akan mengganggu si mangkok tadi. Misalnya ada kepiting kayak yang tiba-tiba jalan lewat, kalau ntar kena kepiting, skornya berkurang. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, siap. Ini masuk aja. Oke, jadi nanti untuk sprite-nya ada si mangkok sama yang ada yang ditangkap tadi ya. Nah, untuk yang ditangkap tadi itu buah-buahannya itu hanya satu jenis dalam artian satu sprite, atau Amel punya ide terkait dengan beberapa buah yang harus ditangkap, kemudian ada beberapa buah yang nggak boleh ditangkap. Jadi nggak cuma satu. Ada ini ya, lebih dari satu berarti ya? Iya. Oke, sip, mantap. Kebayang, Mister. Oke, good, nice, Amel. Berarti nanti rencananya Amel untuk sementara ini menggunakan yang model itu ya, buah tadi ya? Iya. Oke, good. Sip, Amel. Thank you informasinya. Planningnya juga keren, dapat banget. Tinggal diimplementasikan ke code-nya. Oke. Sekarang Mister lanjut ke next. Tadi Delvin udah. Kenzi. Kelewat nggak? Oh, bentar. Faris ada yang mau ditanyain? Resen? Ini Mister. Apa tuh? Ini kan pelautnya itu apa sih namanya? Bentar. Kan itu
play underwater drivernya kan itu udah touching button satunya tapi gak pindah. Oke. Udah ada conditional statementnya ketika dia menyentuh button 1 nggak? Ini Mister udah. Nah, oke. Jadi Mister mau menyampaikan sebenarnya algoritmanya untuk si Faris itu udah oke. Cuman penempatan code-nya yang kurang pas. Saat kita menggunakan conditional statement, ini bagi semuanya ya. Ntar Mister mau coba ini dulu deh. Highlight punya Faris dulu. Oke, jadi di sini Faris berencana untuk membuat ketika dia menyentuh button 1, maka si penyelam akan berpindah ke next backdrop. Untuk membuat itu berjalan secara real time dan dilakukan pengecekan setiap kali, kita harus masukkan ke dalam forever Faris. Jadi if-nya itu, conditional statement-nya itu masuk ke dalam forever. Nah, untuk yang kasus Faris, itu forever-nya kan udah ada tuh. Tinggal masukin aja di bagian forever itu. Di bagian arah-arah yang kanan, kiri, atas, bawah itu. Ditaruh di bagian bawahnya. Jadi, di bagian if-nya itu masuk ke bagian situ. Nah, di sini. Ntar, mana tuh? Yes, benar sekali. Masuk ke situ. Nah, set rotation style-nya cukup di atas aja Faris. Karena set rotation style itu disetting cukup sekali, tapi dia akan ngefek terus ke belakangnya. Nah, good. Jadi pada saat dia menyentuh tombol button 1, maka dia akan berpindah ke underwater 2. Sekarang coba running deh Farisnya. Ya Mister. Wah Mister tiba-tiba. Nah, udah berubah ya. Jadi kita itu kenapa kok butuh forever? Filosofinya adalah, gunanya atau tujuannya adalah supaya kita bisa ngecek terus. Sistem disuruh ngecek. Apakah dia menyentuh tombol hijau? Apakah dia menyentuh tombol hijau? Terus ditanya terus sama Faris. Oleh si sistem. Nah, tapi kalau Faris tadi cuma naruh di bagian atas doang, itu ketika tombol hijau ditekan, sistem akan menyeleksi satu saja pengecekannya. Sekali doang. Nah, itulah kenapa pada saat Faris ke arah tombol hijau, dia nggak bergerak ke bagian backdrop kedua. Oke, kebayang ya Faris ya? Ya, makasih Mister. Oke, sama-sama. Sip, silakan dilanjutkan lagi Faris. Terus yang selanjutnya adalah Kenzi. Gimana Kenzi? Suara Mister apakah terdengar? Kira-kira rencana Kenzi tadi? Oke, silakan Kenzi share screen supaya Mister bisa highlight dan bisa dilihat oleh teman-temannya juga. Dan silakan juga disampaikan rencananya. Tadi kan rencananya Mister masih belum dapat nih secara umum. Tapi gambaran awalnya dapat tuh. Mister ngelihatnya kayaknya ini model obstacle gaming ya. Jadi kita harus menghindari beberapa rintangan. Nah, kira-kira nanti seperti apa nih ceritanya Kenzi? Misinya gamenya ini apa? Temanya apa? Saya mau ke toilet. Oke, silakan Delvin. Nah, gimana Delvin? Kok Delvin? Gimana Kenzi? Coba diceritakan dulu. Planningnya apa sih? Kenzi mau buat rencana game apa sih ini? Halo, suara Mister apakah masuk? Masuk. Oh, masuk. Oke. Nah, Oke. Nah, sekarang coba Kenzi ceritakan dulu. Rencana Kenzi itu mau buat apa nih gamenya? kayak penguin. Penguinnya kenapa nih? Wow. Beda. Hujan blizzard. Ya. Oke, misinya adalah untuk menghindari si es itu yang turun ya. Yang si penguin. Oke. Ini pertama main udah hard nih levelnya nih.
ada Gue pikir kayak ini dia bisa itunya karena habis sudah di situ langsung ngurus tidak mana gitu. Oke, itu sepertinya Oke. hujan esnya terlalu sempit deh, Kenzi. Coba agak diperlebar lagi. Jadi yang antara si apa ini hujan es yang pertama dengan es yang kedua itu terlalu sempit kayaknya ya. Oke. Oke, bisa ya. Jangan sampai ntar developernya nggak bisa juga menang ya Kenzi ya. Ntar usernya bingung dong, ini gimana developernya main game tapi nggak bisa menang. Jadi kita mainin buat nyiptain game, kita at least bisa menang dulu nih, baru nanti kita publish ke user, ke teman-temannya yang lain gitu kan, supaya nanti teman-temannya merasa tertantang nih. Nah kalau dilihat dari bentuk gamenya ini, sementara ini Mister nangkepnya ini berarti si penguin harus melewati 4 blizzard ini ya, apa nih, hujan es ya, apa sih namanya ini ya? Blizzard itu ya, Indonesia blizzard apa ya? Ya itu es lah pokoknya ya, es yang turun dari atas. Nah kondisi menangnya seperti apa nih Kenzi? Kalau dia udah melewati es, kemudian setelah itu ngapain penguinnya kalau udah berhasil? Nggak tahu. Belum ada ya. Nah kalau Mister coba mau menyarankan nih, gimana kalau di ujungnya ini Kenzi buat kristal. Jadi misinya penguin itu harus mencapai kristal itu. Rintangannya adalah dengan adanya hujan es. Jangan sampai penguinnya kena hujan es. Kalau penguinnya kena hujan es, nanti si penguinnya bisa meninggoy. Nah kira-kira kayak gitu tuh. Jadi ada misinya. Setiap game misinya itu kalau dia misalnya kayak tadi contoh penguin tadi menyentuh kristal, kalau udah kristal nanti dia menang. Atau nanti Kenzi bisa kembangkan menyentuh kristal yang pertama maka akan masuk ke yang stage selanjutnya, backdrop selanjutnya. Nah itu juga bisa. Jadi nanti kalau saran dari Mister, setelah berhasil melewati dari si hujan es ini, Kenzi tambahkan 1 kristal atau item apapun, nanti item itu yang menjadikan kondisi menang atau kalahnya si Kenzi. Kalau menangnya nanti mungkin seperti apa, apakah langsung ke dalam posisi menang atau masuk ke stage berikutnya. Kalau kondisi kalahnya pada saat si penguinnya itu kena si hujan esnya. Nah kira-kira kayak gitu tuh. Kalau saran dari Mister ya, melihat dari apa yang sudah dibuat oleh Kenzi nih, seru juga nih, tapi jangan dibuat terlalu hard ya Kenzi, susah nanti. Soalnya Kenzi masih suka. Ya nanti coba di ini lagi ya, di apa itu namanya, disempurnakan lagi codingannya supaya nanti bisa lebih seru lagi dan ada misinya. Misinya adalah misalnya tadi kayak ambil kristal atau ambil buah, atau kalau si penguin ini kan biasanya kalau di kehidupan nyata suka ikan, taruh ikan di ujung kanan. Jadi nanti dia harus mendapatkan ikan dengan cara melewati si kondisi kristal yang turun dari atas tadi. Oke Kenzi, thank you atas ininya, planningnya udah oke. Tinggal nanti disempurnakan lagi ya. Ya. Oke, terima kasih Kenzi. Sip. Nah sekarang terakhir, oh ya gimana Faris? Ini Mister, kalau ini kan ini program saya, kalau udah dipencet tombol merah, habis itu pencet bendera hijau, tapi backdropnya mau ke backdrop yang awal. Oke, berarti Faris perlu setup di bagian posisi penempatan awalnya. Penempatan awalnya boleh ditaruh di player, boleh ditaruh di backdropnya. Penempatan awal itu biasanya ditandai dengan bendera hijau klik. Nah, sih bener banget. Tinggal di Saya suruh ke toilet. Oke Delvin, welcome back.
Nah, udah balik ya Faris ya, kembali ke oke, sama-sama. Nah, untuk Faris dan teman-teman yang lainnya, ketika ada penempatan awal itu lakukan di pertama kali kalian membuat project ya, supaya nanti enggak mental-mental nih ininya si karakternya. Karena ketika kita udah gerakkan ke kanan ke kiri, kemudian kita misalnya klik bendera hijau lagi, kita nggak set penempatan awalnya, nanti dia akan mengambil yang bagian penempatan awal, penempatan akhir yang udah kita gerakkan. Oke ya, itu paling tambahnya buat teman-teman atau ada di semuanya. Sekarang terakhir Rizky. Nah, Rizky gimana Rizky? Mister screencast ke Rizky ya. Highlight ke Rizky dulu ya. Ups, apa ini? Oke. Halo Rizky, suara Mister apakah terdengar? Rizky ada ini isu terkait dengan internet apa enggak? Aman di sana? Aman. Oke, nice. Mister mulai highlight ya. Gimana Rizky? Ceritain dong gamenya Rizky ini. Dia temanya mengusung apa nih? Gamenya harus kabur dari polisi. Harus kabur dari polisi. Oke. Berarti ini maze kah temanya? Tema maze? Iya, jadinya nanti ada ini mobil malingnya. Mobil malingnya yang mana? Nih. Tapi ada putih-putih, nggak tahu cara hilangin putih-putihnya. Oke. Nanti Mister akan coba contohin cara ngilangin putih-putihnya. Sekarang dijelasin dulu deh. Gimana? Itu mobil maling apa mobil polisi nih? Mobil maling. Oh, mobil malingnya. Yes. Terus habis itu? Jadinya nanti dia harus bertahan hidup, nggak boleh sampai ketabrak polisi sampai berapa detik ya? Semenit. Kalau dia udah lebih dari semenit gak ketangkep polisi, dia menang. Oke, good. Sekarang polisinya itu nanti dia ngejarnya posisinya gimana nih? Ngejar di belakangnya, ngikutin pergerakannya si player, atau dia statis? Geraknya ke kanan kiri itu gimana? Rencananya nanti polisinya ngejarnya seperti apa? Ada cuma satu doang atau ada banyak? Satu doang polisinya. Satu doang. Oke. Coba kasih gambaran ke Mister cara ngejarnya polisinya gimana nanti. Misalnya itu ada malingnya tuh, ditaruh di mana misalnya. Ini jalannya yang warna apa ya? Rizky ya? Yang warna kuning, yang warna abu-abu, atau yang warna apa nih jalannya? Abu-abu sama hitam. Abu-abu sama hitam. Oh, oke. Itu yang kuning berarti pembatasnya, gitu ya? Ya. Ya benar. Oke. Good. Tadi Mister pikir yang warna kuning yang jadi jalan mana. Oke, terus jadi lewat. Nanti pokoknya kabur. Habis itu kalau nabrak yang biru ini bisa teleport ke sini, jadi bisa digocek-gocek. Habis itu kalau ke sini bisa teleport ke sini. Oh, gitu. Oke. Teleport ke sini. Oke. Oh, ya, siap. Nah, terus yang polisinya nanti pergerakannya gimana, Faris? Rizky. Gimana ya? Kalau polisinya gimana tadi geraknya? Tadi kan Rizky bilang nanti Mister untuk polisinya itu akan ngejar si maling. Nah, ngejarnya gimana nih? Dia bisa mendeteksi malingnya langsung nanti dia ngikutin jalannya maling, atau dia seperti apa? Karena ya? Rencana gimana ayo? Belum tahu. Oke, jadi gini, kalau menurut Mister dengan kondisi yang ada di sini itu akan susah untuk menjalankan ketika harus mengikuti kondisi si malingnya. Kalaupun nanti bisa mengikuti dia, si polisi ini boleh nembus pembatasnya enggak? Enggak boleh kan? Sama kayak kalau misalnya polisinya nyentuh pembatasnya, apa yang terjadi sama polisi? Berhenti sampai 5 detik cooldown gitu. Oke. Berarti nanti kalau dia menyentuh pembatas kuningnya, polisinya berhenti gitu 5 detik. Habis itu dia setelah 5 detik dia akan bergerak lagi. Iya.
kalau dengan apa yang sudah kita pelajari itu nanti akan menyusahkan di bagian polisinya, Rizky. Jadi kalau nanti kita pakai yang kemarin kita udah belajar terkait dengan point to word. Nah, point to word itu kita bisa gunakan untuk dia selalu menuju ke bagian playernya. Tapi dia nanti kalau dia menyentuh di bagian kuning-kuningnya, dia kan harus berhenti tuh. Dia nanti akan nyangkut gitu. Jadi polisinya susah bergerak jadinya. Tapi kalau Mister, yes. Ntar udah jam 6. Sekarang udah nyalain super hard mode tapi lebih hard lagi. Super insane mode. Ini di randomize semua dan bisa jadi nih kalau dapat IFK apa sih yang di random? Ini bakalan jadi susah banget. Soalnya nanti levelnya kalau misalnya mau dibuat kayak gitu dibuat level mungkin soalnya mungkin itu kecepatan kita di random gitu. Oke. Nah, kalau mau kayak gitu mungkin kalau saran Mister ya Delvin itu dibuat levelingnya mulai dari awal tuh normal dulu tuh. Normal dulu baru nanti meningkat secara perlahan. Kalau itu udah pas satu lagi udah mau sampai skor 200, skor menang itu pas udah 199 udah satu skor lagi kemenangan. Oke, berarti itu udah yang bagian akhirnya kan intinya kan? Ya. Ya oke, nggak apa-apa sih. Itu level 5. Ya nggak apa-apa. Jadi itu biar seru, pas tuh. Nggak apa, aman tuh Delvin. Tapi nanti dicoba ya. Delvin bisa nggak menggunakan mengalahkannya itu? Kalau Delvinnya aman, harusnya user bisa tuh juga ngikutin gamenya Delvin. Tapi kalau developernya aja bingung cara mengenanginnya, nah itu perlu diperbaiki ya berarti. 834. Oh iya 834. Oke. Nah untuk yang Rizky, Mister udah dapet konsepnya. Suara Mister masuk nggak? Halo, tes, suara Mister masuk ya? Apakah suara Mister hilang? Halo? Halo, tes suara Mister apakah masih ada kedengaran? Halo semuanya, halo Delvin, Faris, Adrian, Amel, Kenzi, Rizky, apakah suara Mister kedengaran? Halo, tes. Sudah aman suara Mister kedengaran? Udah. Oke, udah. Sorry Rizky, tadi Mister koneksinya lagi trouble. Oke, untuk Rizky, untuk idenya sudah dapat Mister. Nanti coba diimplementasikan code-nya. Apakah nanti Rizky mengalami kendala atau tidak, nanti kabarin ke Mister ya. Untuk implementasi code-nya terkait dengan cara mengejarnya si malingnya. Jadi nanti ada waktu seminggu ini, kalau nanti ada yang mau ditanyain, silakan hubungi ke Mister. Untuk teman-teman yang lainnya juga sama, kalau misalnya ada yang mau ditanyain silakan hubungi ke Mister. Nah, sekali lagi untuk yang bagian ini, satu lagi terkait dengan tadi pertanyaan Rizky, gimana cara ngilangin bagian putih-putihnya. Nah, Mister akan coba contohin ya. Mister akan coba share screen ke sini di web. Nanti adik-adik setelah ambil gambar, oke, bentar. Kenzi, gimana Kenzi? Ada yang mau ditanyain? Halo? Ini apa Kenzi? Ini kristalnya itunya. Apa tuh? Kenzi mau tanya apa? Mau lihat kristalnya ini. Oke. Yang kristalnya. Ini normal. Ini normal. Tetapi ini
tidak hap kena, tetapi stop semua scriptnya. Oh iya, karena Kenzi memasang apabila si penguinnya menyentuh kristal, maka Kenzi buat stop all semua. Jadi ketika itu udah kena ke dalam penguinnya, maka semua scriptnya akan dihentikan. Fungsi dari stop all itu akan menghentikan seluruh script. Tapi kalau untuk menghentikan satu script saja, itu Kenzi hanya pilih stop this script. Tapi kalau menghentikan seluruh sprite, maka dia dipilih stop all. Nah, tergantung dari Kenzi nih. Idenya gimana? Mau menghentikan semua yang artinya game over, berarti kalau dia menyentuh kristal yang jatuh, berarti game nih udah selesai. Berarti ya di stop all, udah bener berarti. Tapi kalau Kenzi maunya ini hanya untuk membuat si penguin misalnya kembali ke posisi semula, buat dia kirim ke posisi awal Kenzi. Jadi jangan pakai stop all, jadi pilih go to XY. Jadi suruh penguinnya balik lagi. Jadi bukan stop all. Misalnya stop all-nya pakai yang go to XY-nya. Isinya itu diganti go to XY. Jadi suruh kembali ke posisi awal. Misalnya posisi awalnya si penguin berapa tuh? Nah itu dia, go to X minus 180 dan Y minus 120. Disuruh pakai yang itu. Nah coba, nanti jadinya bukan dia stop, tapi dia kembali ke posisi awal. Tandanya gamenya masih belum selesai. Sekarang coba hitungkan. Nah gitu, jadi nggak berhenti. Hati-hati, ini susah ini. Nah, susah ini. Soalnya tangannya penguinnya. Kenzi nanti dicoba ya gamenya. Jangan sampai Kenzi kesulitan nih main gamenya. Padahal Kenzi developernya nih ya. Udah kesulitan ini main gamenya. Makanya coba nanti dibuat. Karena ini kristalnya tebal, lagi menjadi hingga pakai hai dekat sama penguinnya, Mas. Pergi ke A-nya. Nah itu. Jadi nanti perlu ditambahkan di bagian terakhir itu Kenzi. Supaya dia tambah seru, supaya kristalnya nanti jadi misinya si penguinnya. Oke, sekarang Mister mau coba contohin dulu ya ke yang bagaimana kalau kita ingin menghilangkan background putih yang ada di gambar yang kita dapat dari Google. Misalnya ambil dulu ya Mister ya. Apa ya gambar dari Google tadi ya. Ini number block. Mister kemarin ambil number block. Number block yang image-nya yang ada background-nya. Misalnya ini, 1. Mister ingin menghilangkan gambar background putihnya nih. Sebentar, ini PNG apa bukan? Kalau dia JPG, wih kok WP, nggak bisa. Misalnya ambilnya yang adik-adik itu downloadnya yang ekstensinya JPEG atau JPG atau yang selain PNG. Nah ini contohnya. Ini apakah PNG bukan? Mister, saya dulu apa tuh? Ya Delvin gimana? Suara Delvin putus. Saya sering nonton number block tahu. Oh iya. Oh iya 24 dulu. Oke, bentar. Mister mau tunjukin dulu linknya. Ini Mister misalnya nih ya, misalnya ambil sembarang lah ya. Dulu nggak mana ya? Kira-kira ada backgroundnya ya. Oke, apakah ini ada backgroundnya? Nah ini dia. Mister udah dapat backgroundnya number block nih ya. Ada apa bantuin bunda katanya? Oke. Nah nanti adik-adik pergi ke ini. Background remover. Pergi ke background remover atau background remove.pg ini. Kemudian masukkan ini ya, masuk ke sini, masukkan image-nya. Nanti dia akan hilang tuh. Contohnya kayak gini. Number 4 JPG ini. Dia nanti belakangnya itu putih-putihnya akan hilang. Ya,
Bentar, sedikit. Nah, dia hilang kan putih-putihnya, kemudian baru di download. Nah, ini adalah kondisi yang kondisinya udah nggak ada backgroundnya. Nah, kalau di upload di sini, contohnya nih ya, Mister mau upload, dia udah bersih backgroundnya. Ya, ini tadi number PNG-nya, hasil dari removernya. Nah, kan udah bersih kan, udah nggak ada lagi background putih-putihnya kan. Contohnya misalnya nih, Mister mau tambahin di backdrop baseball-nya. Nah, udah bersih kan. Tapi kalau yang tadi, kalau tanpa pakai background remover, ini yang udah di remove ya backgroundnya. Kalau yang belum ada pakai background removernya, itu nanti dia akan ada putih-putihnya sama kayak punya Faris tadi. Nih, Mister share screen lagi. Nah, ini yang warna putih ini, yang ada putih-putihnya kayak punya Faris tadi. Sorry, kok punya Faris? Punya Rizky ya tadi ya, yang gambar mobil kan ya? Mobil bener. Yang masih ada backgroundnya, yang ini udah nggak ada backgroundnya. Jadi masuk ke ini ya, Rizky ya. Mister kirim di chatnya ya. Ini dia. Nanti Rizky bisa masuk ke sini, nanti upload file image-nya supaya hilang putih-putihnya. Oke, mungkin itu saja ya tambahannya dari Mister. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan di luar kelas, boleh silakan langsung saja hubungi ke Mister. Mister izin untuk mute all semuanya biar suara Mister nggak ke feedback. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu Delvin sama Faris sebelum Mister tutup? Belum ada? Nggak ada? Tidak ada, Mister. Oke, sip. Untuk yang lainnya aman ya. Kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, boleh di luar kelas juga boleh hubungin Mister ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik semuanya udah bergabung dengan Mister untuk belajar bersama Mister terkait dengan pembuatan project game kita. Dan project game kita nanti kita akan lakukan di minggu sekarang ini, pertemuan sekarang dan pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya, Mister akan lihat hasil dari gamenya dan presentasinya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, boleh silakan hubungi ke Mister. Jangan sungkan-sungkan ya. Hubungi aja Mister, japri nggak apa-apa. Nanti Mister akan coba balas secepat mungkin. Kalau Mister nggak ada kelas, misalnya nggak ada ngajar pada saat itu, nanti Mister akan cepat balasnya. Tapi kalau Mister ada ngajar, paling nanti setelah ngajar ya, izin Mister akan balas dari WA atau pertanyaan dari adik-adik semuanya. Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mister cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you next week. Goodbye. Waalaikumsalam, Mister. Ya. Terima kasih, Mister. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mister. Bye bye, Delvin semuanya.